Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bangsa bersatu di Indonesia tahun 2021 2021 sudah saya susun anggota panitia Badan Pelaksana Kerja atau Adilnya Indonesia yang berpimpin dunia yang dipimpin oleh Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Paduka Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Timbullah susunan anggota panitia Badan Pelaksana Kerja atau Adilnya Indonesia yang berpimpin dunia. Saya susun, saya sebagai amanat yang sudah menjelma di bumi, pegang peranan penting dalam pakem dunia untuk mengatur tatanan dunia, negara dan agama dari Al-Quran hadis. Paduka Yang Mulia Paduka Joko Widodo, Paduka Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri membawakan anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berhasil memimpin yang saya susun dalam 3 banner, 3 kitab, yaitu Paduka Yang Joko Widodo, Paduka Yang Pak Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Mulia Ibu Sri Mulyani, Paduka Yang Mulia Mata Nasma, yang dipandu oleh, yang diketahui oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri dan ditopang oleh Panglima Komando Pasukan Perdamaian Dunia merangkap Panglima Komando Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat. Di bawah ada Paduka Yang Mulia Abi Haryono sebagai manusia magnet Imam Mahdi bersama Abuya Quraisy Shihab. Demikian saya umumkan pada dunia. Tapi kalau meleset daripada itu, ya silahkan. Saya cuma membaca dari luar bingkai alam. Dan Indonesia terpecah menjadi beberapa bagian. Kalau masih ada penguasa, orang-orang politik tidak mungkin akan pro rakyat yang namanya petani dan pedagang. Kaum buruh itu kakek moyang DPR, MPR, jaksa hakim, preman-preman hukum yang mendirikan presiden harus jahat. Kalau nggak jahat nggak boleh jadi presiden, mesti jadi kuda lumping DPR, MPR, munafik, jaksa hakim, preman-preman hukum yang tidak pro rakyat. Dia akan membela grup atas, yaitu orang di atas, bupati, gubernur, dan DPR, MPR, jaksa hakim, presiden yang tidak pro rakyat. Yang namanya pro rakyat itu petani dan pedagang, kaum buruh yang punya bumi pertiwi ini. Dan dunia ini sudah kiamat. Kiamatnya orang barat yaitu perang Timur Tengah. Kiamatnya di bumi pertiwi yaitu penyelewengan dari politik tidak memakai agama, orang yang Al-Quran hadis itu bukan agama, penyelewengan dari Al-Quran hadis menjadi perdukunan, dari penyelewengan dari penggunaan Al-Quran hadis menjadi perdukunan, menjadi orang-orang bintang film yang diproduksi oleh orang-orang politik. Orang politik pasti jahat. Dan Indonesia rakyat pun sudah susah untuk diatur. Kemudian penguasa tidak ada pemimpin dunia ini. Sudah terkutuk semua. Saya sebagai Adam menjelma yang menjelma dari tempatnya Allah Rasul turun ke bumi hanya membaca. Saya bukan tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab, hanya membaca alam semesta dari luar bingkai alam. Seyogyanya Indonesia itu menjadi negara percontohan dunia untuk damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Dan bangsa Indonesia bersatu, yang namanya orang beragama Islam itu, keturunan Adam umat maha turun di bumi hanya memerlukan sesuap nasi, bumi setapak, langit tudung, air lagi sangkir untuk berpijak menyembah kepada Allah. Jadi demikian saya umumkan pagi ini 30 Juli 2024 bangsa Indonesia bersatu harus mawas diri, neliti diri, menghitung diri, melawan bencana hawa nafsu, belajar ilmu agama, waludin ma'rifatullah. Barang siapa tidak mengindahkan apa yang saya katakan, ini hati-hati. Ini ekonomi bawah, petani dan pedagang, kaum buruh, rakyat bawah ini
pasar-pasar sudah kosong, yang jual pakaian nggak laku. Saya hanya ngelungsur pakaian anak-anak saya nggak mampu beli. Karena nggak ada duit. Duit sudah dimanfaatkan orang-orang bintang-bintang film yang sekarang sudah marak menjadi bintang film, orang-orang yang Neko Warno yang manipulasi politik ke, ke, ke partai dari filosofi barat, tidak memakai filsafat Islam. Jadi Islam itu hanya 3, Islam Allah yang maha wenang, Islam Allah Ratul Surga, Islam Jawa 3 dimensi. Bangsa Indonesia sudah kehilangan jalan mencari Tuhan, lebih berbahaya daripada pencaut bila mana meremehkan apa yang saya katakan. Rakyat sudah susah mencari sesuap nasi, sudah susah, timbulnya jarah raya ngegirisi. Penyelewengan dari penggunaan Al-Quran hadis saja menjadi Wahabi, menjadi dosa muka, dosa 10 muka sifat yang nggak punya malu, hanya korupsi uang bangsa dan negara diselewengkan. Tidak ada penguasa yang pro rakyat karena penguasa adalah politik. Tidak ada pemimpin di Indonesia. Saya tegakkan pemimpin yang sudah saya baca tadi nggak dimanfaatkan, dia nggak mau jadi pemimpin, ya silahkan saja. Tidak memakai ideologi perdamaian dunia dalam pemersatu umat sejagat, Indonesia akan, jangan sampai tidak damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Rakyat bawah tetap damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Tetap damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Pertanian, pedagang, kaum buruh. Timbulnya, kalau Barat itu kiamatnya bunuh-bunuhan. Kalau Indonesia timbulnya iri, serai, dengki, jahil, mendagil, perdukunan, santet, menyantet. Kelas ekonomi menengah ke bawah itu timbulnya iri, serai, dengki, jahil, mendagil, santet, menyantet. Kalau kelas atas tidak peduli pada petani, lahan, pedagang, kaum buruh, sudah murat marit semua, hati-hati. Bangsa Indonesia, rakyat yang dinamakan rakyat sudah disepelekan, tidak dihargai, dianggap remeh, dianggap kere, tidak dipedulikan. Hati-hati bangsa Indonesia. Kalau masih ada penguasa dan pengusaha yang menjajah petani, pedagang, kaum buruh, itu orang-orang politik, manusia yang tidak punya agama. Orang yang kita punya Al-Quran hadis saja, kesimpulan dari Tirta Kawida itu tidak beragama karena tidak kenal Allah. Pokok agama itu mengenal Allah, tidak sah beramal beribadat bila tidak kenal Allah dan tidak percaya kepadanya. Hati-hati, jangan sampai elo Cina Londo tinggal sejudo, wong Jawa karek separuh. Kalau melanggar apa yang saya katakan, hati-hati, jangan sampai membunuh seorang anak manusia. Indonesia akan jadi jarah raya, menggegirsi, maling, copet, garong, sudah nggak karuan, preman, pemimpin jadi penyakit, iblis, dajjal. Itu adalah penguasa-penguasa yang pro pengusaha, tidak peduli pada petani dan pedagang, kaum buruh. Itu kakek moyang TNI ABRI, kakek moyang DPR, MPR, jasa hakim yang munafik, manusia politik yang berarti busuk. Mudah-mudahan itu hanya sepertiga bagian yang masuk neraka. Yang lainnya mudah-mudahan Indonesia ini 90% damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur. Jadi jangan sampai tahun 2024 ini ada manusia dibunuh walaupun Cina. Biar orang pada kiamat melalui perilaku mereka sendiri yang rakyat nggak bisa diingatkan dari selebaran Adam Jilmaya, biar santet menyantet, perdukunan, iri, serai, dengki, jahil, metakil. Silakan, manusia akan mati karena pola tingkah sendiri. Perbuatan baik menerima baik, jahat menerima jahat. Saya sudah sejak zaman Bung Karno saya memandu jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa seluruh dunia. Sampai sekarang saya hanya itu saja. Sudah enggak, kalau masih Indonesia kalau masih terperangkap ke dunia dalam mulut politik, akan hambiar apa bubar.
supaya didengar oleh padukannya Joko Widodo Prabowo dan padukannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bentukan dalam 3 kitab yang saya bentuk sebagai anggota panitia Badan Pelaksana Kejarah Ratu Adilnya Indonesia yang bilang supaya dibaca di dalam 3 banner sudah cukup. Demikian saya sampai secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.